Salam saudara-saudara, hari ini damai sejahtera, penyertaan Tuhan boleh ada selalu dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan buka hati untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah Roh Kudus yang beracara. Demikian Tuhan, berkati mereka yang mendengarkan channel YouTube kami, dan beri mereka kekuatan yang luar biasa Tuhan. Beracaralah Tuhan melalui firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Daniel 4 ayat 1 sampai 33. Kemarin saya bahas kitab Daniel 3 mengenai 3 pemuda dari Yahudi, suku Yahudi, bagaimana iman mereka dikuatkan. Dan sekarang saya akan membaca kitab Daniel 4 ayat 1 sampai 33 mengenai kesombongan Nebukadnezar, bagaimana yang akhirnya Nebukadnezar mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Berapa kali Tuhan sudah menegur, tetapi kembali dia jatuh dalam dosa. Di sini adalah dosa yang dia lakukan adalah sifat sombong. Jadi bagaimana Tuhan menangani kesombongan Raja Nebukadnezar? Kesombongan telah disebut sebagai dosa yang pertama sejak kejatuhan Lucifer ke dunia. Sekarang kita bisa melihat bagaimana kalau kita menanamkan kesombongan pada manusia sehingga menuntun mereka untuk melawan Tuhan, dengan demikian menempuh jalan kehancuran. Jadi kesombongan itu indikasi kita akhirnya melawan Tuhan dan menempuh jalan kehancuran. Jadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati seperti Raja Nebukadnezar. Tetapi bagaimana penyertaan Tuhan, kasih Tuhan terhadap dia, berulang kali dikasih kesempatan. Saya bisa sampaikan kesempatan apa saja yang Nebukadnezar bisa terima, yaitu kesempatan berkali-kali Tuhan berikan kepada Nebukadnezar. Yang pertama adalah kesempatan dia mengakui kebijaksanaan luar biasa dari 4 tawanan Yudea. Nanti saudara-saudara bisa baca di Daniel 1. Itu kesempatan yang pertama yang Tuhan berikan pada Nebukadnezar, tetapi dia tidak bertobat. Dan kesempatan yang kedua, ketika Daniel menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar, ada di kitab Daniel 2. Jadi waktu itu Nebukadnezar bermimpi ada sebuah pohon besar, dan pohon besar itu ditumbang habis dan dia dijatuhkan. Jadi Daniel mengatakan, kalau engkau masih seperti ini, engkau akan dihancurkan. Tetapi apakah setelah Daniel menyampaikan itu Nebukadnezar sadar? Tidak. Tuhan kasih lagi kesempatan yang ketiga. Kesempatan yang ketiga, ketika orang Ibrani diselamatkan dari tungku. Kita sudah baca kemarin di kitab Daniel 3. Itu adalah kesempatan yang ketiga untuk Nebukadnezar. Tuhan mau menyatakan kuasanya, yaitu bagaimana 3 orang suku Yahudi ini diselamatkan Tuhan dari perapian, dan Nebukadnezar melihat sendiri. 3 kesempatan Tuhan sudah nyatakan mujizatnya, tetapi Nebukadnezar tidak mengindahkan. Akhirnya yang keempat, yaitu dia mengakui Tuhan karena
itu dia dikembalikan kepada tatanya. Nah, yang keempat inilah yang akan saya bahas. Bagaimana akhirnya dia mengakui kekuasaan Tuhan dan akhirnya kerajaannya dikembalikan. Yaitu saat itu Nebukadnezar dalam pemimpi dia, dalam penglihatan dia dibawa dijadikan satu dengan kumpulan kambing domba, dan rohnya dia dibawa seperti itu. Akhirnya Tuhan mengubah dia menjadi binatang dan makan bersama-sama lembu sapi yang ada di sana. Dia makan rumput dan dia mengalami 7 tahun masa pencobaan itu. Saat itulah dia menyesal, dia bertobat, dan dia mengadah ke atas, Tuhan tolong aku bertobat. Ini kesempatan yang terakhir, ini teguran Tuhan yang luar biasa pada Nebukadnezar. Akhirnya dari mimpi itu dinyatakan, akhirnya dia diubah menjadi kambing, seluruh tubuhnya, jiwanya dia makan rumput-rumput. Masa yang hukuman yang dia terima itu benar-benar mengubah dia, menyadari semua kesalahannya, dan dia mengadah ke atas dan berdoa, meminta ampun sama Tuhan atas kesombongan tinggi hatinya. Dari cerita Nebukadnezar ini di pasal 4 ayat 1 sampai 33 ini kita melihat dalam kisah ini bagaimana contoh kuat dari kebenaran itu untuk mengajari kita selalu tetap rendah hati. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nebukadnezar ini? 1. Kekuatan manusia itu terbatas, saudara-saudara. Sekuat-kuatnya kita, sekaya-kayanya kita, di posisi yang paling tertinggi, tetap kita mempunyai batas, karena kita hanyalah manusia dan kita bukan Tuhan. Yang berkuasa atas isi dunia ini adalah Tuhan yang kita sembah. Yang kedua, manusia tidak memiliki apapun yang bisa untuk disombongkan. Jadi, kalau manusia seperti Raja Nebukadnezar, apa yang bisa disombongkan setelah dia diubah menjadi kambing? Apa yang bisa dia sombongkan? Dia makan rumput, dia makan yang terhina. Siapa yang bisa melakukan kalau bukan Tuhan? Saudara-saudara, setiap hari Tuhan terus mengubah hidup seseorang. Tidak peduli seberapa sombong atau berdosa orang itu di dalam Allah, tetap Tuhan mengasihi kita untuk mengubah orang berdosa yang durhaka menjadi anak-anak dari Allah surga. Jadi Tuhan tidak henti-hentinya untuk mengubah orang yang sombong, untuk mengubah orang yang tinggi hati, untuk menyadari, untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk menanggalkan segalanya, karena Tuhan mengasihi seperti Raja Nebukadnezar 4 kali, dan 4 kali yang keempat inilah yang luar biasa. Bagaimana dia diubah menjadi kambing. Nah, saudara-saudara, kita bisa ambil pelajaran cerita tentang Nebukadnezar ini. Jangan sampai sekali, 2 kali, atau 3 kali baru kita sadar, baru kita bertobat. Ambil sikap. Jangan sampai Tuhan turunkan amarahnya, baru kita menyadari. Saudara-saudara, pelajaran yang kita bisa ambil dari Raja Nebukadnezar, bagaimana orang yang sombong dan tinggi hati, semua itu bisa Tuhan balikan dalam keadaan yang terendah seperti Raja Nebukadnezar. Apakah kita mau seperti itu, direndahkan baru kita sadar, ataukah kita punya kena penyakit dulu baru kita sadar? Saudara-saudara, mari ambil sikap. Apa yang Tuhan berikan, semua harta, semua kekayaan yang kita miliki, bukan kita miliki sendiri. Itu semua dari Tuhan. Belajar bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan.
Untuk apa kita sombong? Untuk apa membanggakan kekayaan, jabatan, posisi, semua itu? Kalau Tuhan sudah panggil kita, semua tidak akan membawa kita, semua tidak akan bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Tuhan adalah tingkah laku kita. Bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, itu yang bisa menolong saudara-saudara. Bukan harta saudara-saudara, bukan kekayaan saudara-saudara, atau ibu, orang tua, atau bapak, atau suami, atau teman kita. Tetapi yang bisa menolong saudara adalah diri saudara sendiri, untuk mengubah, untuk berubah menjadi baik dan mau mengikuti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan, dan ajari kami belajar untuk kehendak-Mu Tuhan, untuk kami tidak sombong dan tinggi hati, belajar mensyukuri dengan apa yang kami terima saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus, mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus, mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.